Adapun kejadian kemarin, saya akan menyampaikan foto-foto yang lainnya yang membuktikan bahwa Polresta Surakarta melaksanakan kegiatan yang sama di tempat yang lain dalam frame yang sama. Bisa rekan-rekan lihat kantor-kantor ini. Nah, sekarang kalau DPC dikirimi foto saya. Barusan saja. Foto kalau DPC dipatroleni polisi. Nah, hal ini menurut saya ini hal yang tidak wajar. Karena apapun yang dilakukan oleh aparatur negara, termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Itu bentuk atau membuat opini masyarakat menilai bahwa ada intervensi dari aparatur negara. Untuk itu saya sangat menghimbau dan berharap kepada aparatur negara, TNI, Polri, dan ASN ya bertindak netral. Saya selalu sampaikan, Babinsa tugasnya adalah membantu polisi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan. Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi, orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi, supaya orang takut ke DPC. Ini kan sebenarnya tidak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh, saya tidak tahu. Tapi hal itu dinilai oleh kader-kader partai, ini adalah merupakan hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang itu DPC tidak pernah dilakukan seperti itu. Kalau informasinya mungkin itu kapan dan berapa polisi yang menindak? Waduh, jumlahnya kurang ngerti aku. Kalau kapannya Pak? Tadi siang. Ya. Nah, makanya baru saat tadi siang saya dikabari, kenapa DPC didatangi polisi? Loh, DPC itu rumah partai dan rumah rakyat, bukan rumah pencuri, bukan rumah pembuat narkoba, dan bukan rumah judi. Nah, hal seperti ini kan pada nanya ke saya, berarti kan ada pemikiran bahwa sudah dimulai melakukan intervensi kepada partai politik yang ada di Solo, khususnya PDI Perjuangan. Ini pertama kali ya Pak? Ya pertama kali, dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada kok. Artinya setiap hari itu sebenarnya nggak ada polisi? Nggak ada, seandainya patroli pun hanya sekedar lewat. Ini berhenti ya. Berapa lama Pak berhentinya? Ya di foto kan berarti suwe toh lah. Nek saya tahu di sana kan saya bisa menjawab berapa lama. Tadi Pak Rudi sempat setelah dapat foto itu datang ke sana atau? Oh enggak, saya di Girly Corner kok. Tapi DPC itu sudah maksudnya belum. Nah, dari dengan adanya yang masih kosong itu, tidak ada aktivitas, didatangi itu, rakyat kan menilai sudah dimulai intimidasi dan intervensi kepada partai politik yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum. Kalau informasinya dari warga sekitar itu, mereka ngapain Pak di sana? Aktivitas mereka ngapain? Lah, kenapa DPC didatangi polisi, Pak? Berarti ada warga yang sempat menanyakan ke mereka? Lah ya pastilah. Ada kader yang sempat di sana enggak Pak? Ya ada yang moto menilai kader tuh ya. Itu terus cerita. Tanya aja yang moto siapa itu. Kalau info yang beredar ada pengerahan massa. Lah nek opo ora? Lah kena saya tiap pagi nge-SMS dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan masyarakat. Dan saya sudah sampaikan, Solo kalau tidak dilakukan hal-hal yang menurut teman-teman PDI Perjuangan itu diintimidasi maupun diintervensi, ya aman-aman saja. Tapi setelah ada didatangi beberapa polisi itu ada himbauan khusus Pak? Ya tetap himbauan saya tetap tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan masyarakat umum. Itu loh.
Pak Rudi sudah konfirmasi ke pihak berwajib terkait itu? Belum lah, ngapain konfirmasi? Yang fotonya ada beredar sampai pusat, saya tahunya juga dari teman-teman pusat. Kenapa itu PDI Perjuangan didatangi polisi? Loh, masa enggak tahu kirimi foto nih? Loh, ya ora ngerti no. Ya ora ngerti no, nek ngerti ya tak ngandaki sampean sampean bojo kula sinten tak kandhani, bendang. Itu aja. Gitu. Jadi sampai sekarang masih nggak tahu mereka itu ke DPC ngapain. nek saya memberikan gambaran, inilah bentuk intimidasi dan intervensi pada partai politik. Padahal tugasnya tidak di situ. Kecuali naik rumah sana itu rumah judi, rumah penjual minuman alkohol, rumah untuk membuat narkoba, silahkan disatroni. Misalnya rumah partai itu rumah rakyat, rumah partai dan rumah budaya kok. Tidak mungkin lah saya rumah partai saya pakai untuk hal-hal yang negatif. Jadi memang ada kaitannya dengan pemilu yang sedang ini. Lah terjadinya baru sekarang lah mesti ini pihak aku sing jawab jenengan dhewe toh itu. Nah itu aja. Dan sebagai ya partai terbesar di Lah ya saya sebagai ketua DPC partai dan pernah menjadi wali kota kan saya juga tetap ngeman kota saya sendiri toh. Tapi kalau ada perlakuan seperti itu kan tentunya saya mesti harus menyampaikan ke pemerintah pengurus partai yang di tingkat atasnya toh. Ada apa, maksudnya apa kan gitu. Dan katanya tidak ada instruksi dari Kapolres. Lah ngapain? Lah ini kan jangan saya tidak mau terpancing kok. Jangan-jangan ini mancing saya supaya saya mengerahkan massa. Nah, ini Solo bukan Makassar. tapi memang aneh Pak untuk itu isu itu sengaja disebar gitu. Lah mungkin dia ingin membuat seperti itu supaya orang-orang PD itu takut datang ke DPC. Lah kira-kira itu tahu apa ini yang mau dibangun? Itu aja. Ya boleh lah, ngono ya ngono ning aja ngono gitu aja. Aja adikang adikung adiguna udah. Baik, terima kasih. Jadi kemarin sebenarnya sudah saya sampaikan apa yang menjadikan kita Polresta anggota ada pada lokasi tersebut. Namun pagi ini saya akan menjelaskan secara terperinci bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjamin keamanan ketertiban masyarakat, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Dan salah satu dari cara bertindak kepolisian adalah patroli. Jadi keberadaan anggota kami di sana adalah patroli. Dan jika mempertanyakan kenapa ada dokumentasi foto, SOP kami bahwa setiap penugasan anggota wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto. Kemudian kenapa di lokasi itu akan kami sampaikan pada pagi hari ini. Namun demikian sebelumnya kami menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur juga mengenai kehidupan berpolitik terhadap anggota Polri. Saya tegaskan bahwa Polri netral, tidak ada dalam ikut berkontestasi atau keberpihakan terhadap pihak manapun yang berada dalam kontestasi pemilu tahun ini atau dalam pemilihan umum. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 28 mengatur secara tegas bagaimana Polri bersikap netral dalam kehidupan politiknya, dan tentunya Polri tidak memanfaatkan hak untuk memilih dan dipilihnya. Sudah jelas. Ini mendasari semua langkah kami Polri. Saya tegaskan bahwa Polri dalam hal ini Polresta Surakarta netral, tidak ada keberpihakan manapun. Adapun kejadian kemarin, saya akan menyampaikan foto-foto yang lainnya yang membuktikan bahwa Polresta Surakarta melaksanakan kegiatan yang sama di tempat yang lain dalam frame yang sama. Bisa rekan-rekan lihat kantor-kantor ini atau foto-foto ini berbicara bahwa foto-foto ini juga menampilkan kegiatan anggota di tempat-tempat, di objek-objek, di kantor-kantor lain, kantor-kantor parpol lain
dan kami telah mendatangi 18 parpol peserta pemilu di Surakarta. Bukan hanya kantor-kantor DPC Parpol, tapi kami juga mendatangi KPU dan Bawaslu, serta objek-objek lain yang menurut pertimbangan kepolisian wajib kami datangi untuk memastikan situasi aman. Tidak ada intervensi apapun dari kami, Polri, terhadap siapapun yang berkontestasi di pemilu. Kehadiran kami adalah representasi negara yang menjamin keamanan ketertiban masyarakat. Tidak ada hal-hal lain atau interest lain kami terhadap situasi ataupun konstelasi politik yang ada. Bisa rekan-rekan lihat dan saksikan. Foto-foto yang saya tampilkan ini adalah foto-foto di lokasi-lokasi yang kami rekam, yang kami dokumentasikan sebagai bukti bahwa kami bekerja, dan dokumentasi ini menguatkan standar operasional prosedur kami dalam bidang pelaporan yang mendasari pelaksanaan atau hasil laporan pelaksanaan tugas seluruh anggota yang melaksanakan tugas bidang apapun. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa saat ini sudah bergulir operasi mantap data. Seperti barengan yang saya kenakan di kiri ini adalah menandakan operasi telah bergulir. Artinya seluruh langkah anggota, seluruh SOP yang kita laksanakan berkaitan dengan operasi mantap data ini merupakan hal yang sudah menjadi tataran yang diatur oleh undang-undang. Sekali lagi saya jelaskan bahwa Polri netral, Polresta Surakarta netral, tidak ada keperpihakan kepada pihak manapun yang berkontestasi dalam pemilu. Kehadiran kami memastikan seluruhnya aman, tidak ada gangguan apapun. Demikian. Kombes, sempat disebut adanya intervensi itu, apakah aparat kepolisian melakukan sentuhan-sentuhan tertentu atau ucapan-ucapan tertentu di dalam kegiatan patroli itu? Jika beliau yang menyatakan merasa ada intervensi, saat ini sampai dengan detik ini saya tidak memahami intervensi seperti apa, karena sekali lagi saya jelaskan kehadiran polisi adalah untuk berpatroli dan tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut. Artinya kehadiran anggota kami Polri memastikan bahwa situasi sekitarnya, situasi kantor tersebut dalam keadaan aman. Tidak ada intervensi apapun, apalagi arahan-arahan tertentu tidak ada. Yang ditugaskan kepada anggota adalah melaksanakan patroli untuk memastikan semuanya aman, dan mereka akan memberikan laporan hasil penugasan. Apa yang mereka laporkan seluruhnya tertulis dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan bentuk penugasan terkait dengan kantor-kantor yang disambangi itu sendiri selain di PDIP di mana aja? Saya ulangi, 18 parpol seperti saya berikan contoh tadi, foto-foto yang sudah saya ambil dan dokumentasikan kepada rekan-rekan. Ini adalah beberapa kantor yang seluruhnya adalah DPC parpol peserta pemilu yang berada di Surakarta atau wilayah hukum Surakarta. Di samping para kontestan pemilu, kami juga menyambangi kantor pelaksana pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU. Di samping itu, objek-objek penting lainnya yang mempunyai, menurut pertimbangan kami, perlu dilakukan patroli untuk memastikan keamanan, kami akan jalani. Seperti kita ketahui, Solo merupakan kediaman kepala negara, itu merupakan objek vital yang juga wajib selalu kita pastikan keamanannya. Ada objek-objek lainnya, tokoh-tokoh lainnya yang menurut pertimbangan kami wajib hukumnya untuk kami pastikan seluruhnya aman. Pun demikian dengan masyarakat secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan masyarakat yang memerlukan kehadiran Polri akan kita hadir di sana untuk memberikan pelayanan pengamanan. Dan saat masyarakat beristirahat pun konteks patroli tersebut tetap berjalan. Tidak ada frase spesial mendatangi tempat tertentu dengan maksud tertentu, tidak ada. Saya tegaskan bahwa itu semata-mata patroli yang merupakan standar operasional prosedur, salah satu cara bertindak Polri dalam menjamin keamanan ketertiban masyarakat. Dan penilaian tidak wajar yang disampaikan beliau kan terlalu lama berada di lokasi kantor tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, prosedur sebenarnya untuk komunikasi dengan kantor tersebut bagaimana, dan karena posisi itu kosong, harusnya ada pemberitahuan atau komunikasi kepada petugas yang ada di kantor tersebut. Untuk poin pertama silakan dikonfirmasi ke beliau.
Poin kedua, ada dan tidak ada, kami tetap akan melaksanakan patroli. Karena seperti rekan-rekan ketahui pada gambar tersebut juga menyatakan tidak ada personil dari kantor itu yang ada. Kami tidak terpengaruh karena tujuan kami adalah untuk menjamin keamanan. Sekali lagi untuk poin pertama, silakan disampaikan ke pemberi pernyataan seperti apa yang dimaksud, karena tidak ada maksud kami seperti itu. Seluruhnya sudah saya jelaskan bagaimana standar operasional prosedur polisi untuk melaksanakan patroli. Dan kalau salah paham ini, apakah polisi akan berkomunikasi lagi ke pihak parpol? Polri bekerja berdasarkan atas undang-undang. Undang-undang yang kami laksanakan mendasari tugas kami yang berjalan. Sehingga jika memang itu kembali kepada person, silakan dikonfirmasi kepada pembuat pernyataan. Dan pernyataan Pak Rudi yang menyatakan sebelumnya belum pernah ada kedatangan polisi di situ, baru kali ini, itu bagaimana tanggapannya, Pak? Tidak apa-apa, silakan ditanyakan beliau. Kami melaksanakan patroli semenjak polisi ada. Patroli merupakan salah satu tugas kami. Jadi mungkin karena belum pernah ketemu, mungkin baru kali ini, tidak ada masalah. Silakan disampaikan ke beliau. Ini merupakan tindak lanjut kami untuk memastikan kepada masyarakat, untuk menjelaskan kepada masyarakat jika ada berita yang beredar mengenai hal-hal yang diduga ketidaknetralan kami sudah luruskan dan kami sudah jelaskan kenapa kami ada di situ, dan kami sudah sertakan bukti-bukti yang lainnya di tempat yang lainnya bahwa kami menjamin keamanan ketertiban masyarakat Surakarta karena kami merupakan penanggung jawab keamanan wilayah hukum wilayah hukum Surakarta, sehingga wajib bagi kami untuk memastikan. Adapun jika beredar berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, masyarakat bisa mengacu kepada apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini, sehingga sangat jelas kami netral, kami tidak keberpihakan kepada manapun. Kegiatan-kegiatan kami adalah kegiatan-kegiatan yang dijamin oleh undang-undang. Langkah-langkah kami adalah langkah-langkah standar operasional prosedur Polri yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga Polri untuk dilaksanakan di tingkat sampai dengan tingkat terbawahnya.